Shalom, Shalom. Halo, puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita tentunya merasakan sukacita dan berkat luar biasa bisa bertemu kembali di channel The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi dan belajar Alkitab. Dan pada minggu yang indah ini kita akan mempelajari suatu pelajaran sekolah Sabat yang sangat menarik, yang berjudul Berbahagialah Mereka yang Percaya. Dan para panelis juga sudah hadir dan siap untuk berdiskusi. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa yang akan saya pimpin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penjagaan-Mu. Bapa kami akan mulai belajar Alkitab dan belajar sekolah Sabat. Berkati agar kami bisa mengerti pelajaran kali ini dengan sangat baik dan kami bisa masukkan ke dalam kehidupan kami, hati kami, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran dari hari ke hari, kita akan mendengarkan pengantar pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, seperti yang sudah disampaikan tadi, judul minggu ini yaitu Berbahagialah Mereka yang Percaya. Kita coba selidiki dulu di ayat hafalan Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi kalau kita melihat ayat ini, memang ada concern khusus dari Yohanes itu, makanya di sepanjang Injilnya, di sepanjang tulisan Yohanes, dia banyak menuliskan berbagai macam kesaksian atau testimoni, ungkapan-ungkapan dari saksi-saksi yang menyatakan siapa itu Yesus, dari orang yang berbagai latar belakang, kepercayaan yang beda, dari pengalaman yang beda-beda, ya semua menyaksikan tentang Yesus. Ada beberapa ungkapan yang mungkin sangat familiar kita kenal. Oh, ada yang bilang, lihatlah anak domba Allah. Ada yang lagi yang bilang, kami telah menemukan Mesias. Ya, lalu ada lagi, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa. Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Lalu banyak lagi ungkapan-ungkapan yang lain. Nah, jadi dalam satu minggu ini kita akan dihadapkan kepada beberapa kesaksian, baik dari gambaran dari perjanjian lama, dari sosok Abraham, lalu nanti ada Maria, Pilatus, lalu kemudian ketika Yesus sudah bangkit dari muridnya sendiri yaitu Thomas, dan nanti kita sendiri apa kesaksian kita terhadap Yesus. Ini fokus kita dalam pelajaran satu minggu ini, pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sebagai topik pertama kita pada minggu ini yaitu berjudul Mengenang Kembali kepada Abraham. Apa yang bisa kita ketahui mengenai Abraham dan menjadi suatu kesaksian tentang Tuhan Yesus? Silakan, Pak Tobing. Baik, kalau kita selidiki di dalam Yohanes 8, agak panjang ini, agak cukup banyak ditulis mengenai Abraham ya. Jadi ada dua perikop. Di ayat 37 itu menerangkan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jadi kalau kita selidiki di sini, Yesus mengungkapkan kepada orang-orang Yahudi saat itu bahwa dia bilang, kamu adalah keturunan Abraham ya. Tapi kamu kenapa berusaha membunuh aku gitu ya, dan seterusnya. Lalu di ayat 48 sampai 59 ya. Ini menerangkan hubungan Yesus dengan Abraham sendiri. Setelah di perikop sebelumnya Yesus menjelaskan ya siapa dia, walaupun dia tidak pernah eksplisit atau langsung mengatakan ya bahwa dia adalah memiliki kedekatan dengan kisah Abraham, tapi di ayat 48 ya orang Yahudi malah bilang seperti ini, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Jadi ada dua identitas yang diberikan orang Yahudi kepada Yesus, yaitu Yesus dituduh sebagai Samaria dan juga dituduh apa? Kerasukan setan. Lalu dia jelaskan, saya tidak kerasukan setan ya. Bahkan dia katakan lagi di ayat 52, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun kau berkata, barang siapa menuruti firmanku ia tidak akan mengalami maut.
sampai selama-lamanya. Nah, lalu orang Yahudi tanya, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Ya, kita lompat sedikit di ayat 56 dikatakan Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Ya, jadi mendengar Yesus bilang begini, mereka meresponnya secara harafiah saja. Ayat 57 bilang, umurmu aja belum sampai 50 tahun. Kok bisa-bisanya kamu bilang kamu telah melihat Abraham? Lalu Yesus bilang, aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini kuncinya ya. Jadi mereka melihatnya secara harafiah. Ya Yesus menjelaskan, loh dia bilang sebelum Abraham aku sudah ada. Jadi ini menjelaskan bahwa dialah sebenarnya Mesias, dialah sang pencipta itu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang dari kisah Abraham itu ya, bagaimana Abraham mengorbankan Ishak ya. Abraham itu digambarkan sebagai sosok atau tipe Allah Bapa, lalu Ishak itu sendiri sebagai tipe Yesus ya, yang sebagai korban ya. Bapa Abraham yang mengizinkan anak tunggalnya yaitu Yesus menjadi korban. Nah, sama seperti Abraham yang mengizinkan Ishak menjadi korban. Kayu korban yang dibawa di punggung Ishak itu ya sama seperti Yesus membawa kayu di salib. Perbedaannya hanya satu. Perbedaannya satu, pada waktu Ishak menyerahkan diri dan ya anak muda yang tegap kuat itu dia sangat patuh kepada ayahnya untuk dibiarkan melambangkan menjadi korban. Lalu apa? Ketika dilihat kepatuhannya dan dilihat kerelaan Abraham, kemudian Allah menggantikan Ishak dengan domba yang sudah terikat. Perbedaannya, Yesus tidak digantikan ya. Memang Yesuslah sebagai korban pengganti itu ya. Nah, ini hal yang tidak dipahami oleh orang Yahudi. Mereka sendiri mengakui Abraham, mereka sangat tahu cerita itu, tapi mereka nggak nggak mau menerima bahwa apa yang dilakukan Abraham kepada Ishak dulu itu melambangkan korban sesungguhnya yaitu Yesus. Nah, demikian pelajaran untuk hari ini, Saudari Beatrice dan pemirsa di Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Kalau sebelumnya kita mendengar mengenai Abraham, di pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kesaksian Maria. Pak Fajar, apa yang bisa kita ketahui dari kesaksian Maria ini mengenai orang yang percaya tentang Yesus? Silakan, Pak. Terima kasih Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi mengenai kesaksian dari Maria ini berkaitan sekali dengan tindakan yang dia lakukan. Karena sebelumnya Yesus itu membangkitkan Lazarus, itu saudara dari Maria. Dan Maria itu ingin memberikan satu apresiasi kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan meminyaki. Mari kita coba baca ayatnya. Itu terdapat dalam Yohanes 12 ayat yang ke 1 sampai 8 ya. Jadi kita baca dulu yang ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani Yesus, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Dan di mana Lazarus itu baru saja dibangkitkan ya dari antara orang mati. Ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bayangkan ya, minyak narwastu yang harganya estimasinya itu 300 dinar atau seharga dengan ya upah seorang pekerja selama 1 tahun. Taruh kata kalau misalnya seorang pekerja, upah pekerja itu 5 juta per bulan, itu kalau 1 tahun itu kurang lebih kali 12 bulan ya. Sekitar 60 juta, mahal sekali ya. Ini harga yang sangat fantastis, luar biasa sekali. Tapi Maria ini penuh dengan sukacita memberikannya kepada Yesus. Sebetulnya dia ingin memberikan pada waktu nanti Yesus
meninggal dunia. Namun pada saat ini dilakukan ketika Yesus masih hidup dan ini sangat luar biasa sekali. Hati daripada Maria itu ingin memberikan yang terbaik kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus ini sebentar lagi akan menjadi raja ya, akan menjadi raja. Sehingga dia memberikan minyak narwastu ini di kaki Yesus kemudian menyekanya dengan rambut. Ini satu kerinduan memberikan yang terbaik. Pelajaran yang bisa kita ambil itu memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Ini lain halnya Beatrice dengan Yudas. Ketika Yudas melihat bahwa Maria ini meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal, dia berpikir waduh, ini sayang sekali ya, sayang sekali buang-buang uang gitu ya. Kenapa kok minyak ini tidak dijual, kemudian hasil penjualan itu diberikan kepada orang miskin? Mari kita coba baca ayatnya, ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal ini dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kita tahu bahwa Yudas Iskariot itu adalah bendahara ya, tetapi kalau kita lihat kesaksian apa yang ditulis oleh Yohanes sang kekasih, bahwa dia kadang-kadang suka mengambil uang dari uang kas ya, untuk kepentingan dia pribadi ya, untuk kepentingan dia pribadi. Dan dia gunakan alasan itu memberikan pendapat kepada Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Kenapa sih nggak dijual aja? Kan kalau seandainya itu dijual, ada uang, kemudian uangnya itu diberikan kepada orang miskin. Memang sih kalau kalau kita lihat secara secara umur ini seakan-akan Yudas ini sangat memperhatikan orang miskin ya. Seakan-akan dia memperhatikan orang-orang miskin, tapi kenyataannya ada satu kepentingan yang lain ya. Kepentingan yang lain untuk mengambil keuntungan secara pribadi dengan itu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Kadang-kadang kita ada satu keinginan kamuflase ya, hanya untuk kepentingan orang kecil, rakyat kecil gitu ya. Tetapi kita gunakan itu untuk menegur orang lain, tapi kita ada kepentingan pribadi yang terselubung dengan itu. Nah, kalau kita lihat dari kesaksian daripada Maria, Maria itu lebih lebih tulus ya. Dia tulus meskipun dia harus mengeluarkan uang yang cukup besar, tapi dia memberikan pelayanan kepada Yesus ini dengan luar biasa. Berbeda sekali dengan Yudas Iskariot ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tuhan Yesus mengetahui akan hati kita. Dia mengetahui akan motif di dalam hati kita masing-masing. Di dalam kita membantu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dia tahu akan hati kita masing-masing. Nah, inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita lebih jujur ya kepada Tuhan, kita lebih ya perlu mesti mawas diri, jangan ada satu kepentingan pribadi mengatasnamakan orang lain ya, mengatasnamakan orang lain. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya, pelajaran yang tidak kalah menarik juga yaitu topik mengenai kesaksian Pilatus yang tidak disadari. Bahkan ada kesaksian dari seseorang yang dia juga tidak sadari bahwa dia menyaksikan tentang Yesus itu sendiri. Mari kita dengar penjelasannya lebih lanjut dari Pak Tobing. Silakan, Pak. Baik, kisah Pilatus ini adalah satu kisah yang kalau bagi saya pribadi sangat memukul hati, memukul iman kita sebagai orang yang mengaku orang Kristen. Pilatus ini adalah pemimpin kafir, kalau dalam bahasa ekstrim ya, pemimpin kafir, dia gubernur Roma yang tidak percaya apa itu agamanya orang Yahudi. Tapi apa? Ketika orang banyak, ketika orang-orang Yahudi, orang banyak yang sudah kesetanan itu, yang sudah dipenuhi dengan kebencian itu, membawa Yesus, menuntut supaya Yesus disalibkan, ya. Lalu apa? Pilatus mencoba menyelidiki. Ya, kita tahu ceritanya ini ya. Pilatus mencoba menyelidiki dari sudut mana tuduhan mereka ini yang menyatakan Yesus salah. Dia coba selidikin, dia tidak mendapati kesalahan. Ya kan, dia tidak mendapati kesalahan. Lalu dia coba serahkan
Yesus kepada persidangan yang lain, ya dia dia tidak bisa putuskan karena dia dia heran lihat orang-orang Yahudi yang banyak ini, ya, yang begitu nafsu untuk mau membunuh Yesus, tapi dia selidik-selidik ini tidak ada kesalahannya orang ini, gitu ya. Lalu bahkan Pilatus beberapa kali mengatakan, engkaukah raja itu, gitu ya. Yesus menjawab, dan bahkan sampai di Yohanes 18 ayat 38 kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu, ya. Jadi ini satu ungkapan yang menyaksikan bahwa sebenarnya dia tidak mendapati kesalahan, ya, tidak mendapati kesalahan di dalam persidangan yang dilakukan kepada Yesus. Tapi apa? Walaupun kita tahu akhirnya Pilatus tidak punya pendirian, ya, tidak punya pendirian, dia sebenarnya tidak mendapati kesalahan dari Yesus. Tapi ini satu pelajaran bagi kita. Sebenarnya Pilatus itu simpatik dengan Yesus. Dan Pilatus sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi apa? Orang-orang Yahudi yang sudah dipenuhi dengan kebencian yang membabi buta itu menghalangi, yang membuat Pilatus menjadi apa? Menjadi tidak bisa menerima kebenaran. Pemirsa The Safe Ministry, ini pelajaran bagi kita. Ketika kita, ya, anggap ini orang Yahudi, kita kita menggambarkan diri sebagai orang-orang Yahudi, orang-orang Israel rohani, ya, yang menerima kebenaran. Ketika kita, sesama kita, ribut, bertengkar, bahkan membawa pertengkaran kita ini kepada orang pihak luar yang tidak mengenal kebenaran. Pihak luar sebenarnya bisa saja melihat ada kebenaran di dalam kita, tapi mereka apa? Mereka terhalang, ya, untuk dimenangkan karena apa? Karena melihat kelakuan kita, melihat perilaku kita yang sangat beringas, padahal padahal kita membawa nama kebenaran. Ya, ini coba kita renung-renungkan, ada banyak beberapa, ada kasus-kasus yang kita hadapi di gereja kita, ya, di organisasi kita. Kita membawa pertengkaran kita ini, konflik kita ini kepada persidangan-persidangan di luar. Lalu apa? Ini menjadi tontonan orang banyak dan tontonan bagi orang-orang yang tidak mengerti akan iman kita. Tapi apa? Mereka menjadi terhalang, ya, menjadi terhalang menerima kebenaran dari kita karena mereka tahu kita belajar kebenaran tapi kita tidak mempraktekkan kebenaran, ya. Kesaksian Pilatus sampai 3 kali, bahkan dia menuliskan, ya, ketika Yesus disalibkan pun dituliskan, inilah apa, ya, inilah Raja Israel, ya. Pilatus sendiri, gubernur Roma itu, mengakui bahwa inilah raja. Sementara orang-orang yang meneriakkan itu apa? Meneriakkan supaya Yesus disalib itu paling benci ketika Yesus dibilang apa? Dibilang raja. Ini satu kesaksian yang lain yang disaksikan oleh pihak luar yang tentu harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, kita akan juga mempelajari mengenai kesaksian Thomas, di mana ketika Yesus bangkit, kemudian bertemu dengan Thomas, dan apa yang dikatakan Thomas. Pak Fajar, apa yang perlu kita pelajari dan perlu kita pahami dari topik kali ini? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ada banyak beberapa kesaksian-kesaksian yang memberikan satu bukti bahwa Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, dia adalah juru selamat kita ya. Dan tentunya mereka yang mengenal Yesus itu dan percaya melihat mukjizat itu mereka merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, termasuk salah satunya ini adalah yang kita coba pelajari yaitu Thomas, kesaksian daripada Thomas. Memang ketika Yesus waktu dia menampakkan diri yang pertama kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ. Dan Thomas juga heran kenapa kok Yesus menampakkan diri tanpa dia ya, tanpa dia. Sehingga muncul satu pernyataan dari Thomas, sebelum saya mencucukkan ya, atau sebelum aku melihat bekas paku. Ini ayat yang ke-25 ya. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Artinya sudah melihat Tuhan Yesus.
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Jadi dasar dari kepercayaan Thomas itu yaitu bukti ya. Dia memerlukan satu bukti kalau Yesus itu memang sudah bangkit, sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu tuh ada bekas luka di tangannya dan dia harus buktikan mencucukkan jarinya ke dalam lambungnya ya, ke dalam lambungnya juga. Nah, kalau kita lihat apa yang dikatakan Thomas, seakan-akan sepertinya tidak mudah untuk percaya akan kebangkitan Yesus, akan penampakan Yesus di antara murid-murid yang lain. Ini mirip sekali ya, mirip sekali dengan pernyataan-pernyataan dari beberapa orang yang bertemu dengan Yesus. Mereka seakan-akan itu membutuhkan satu tanda ya, membutuhkan sanksi terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Contohnya, yaitu Nikodemus. Nikodemus, dia menyampaikan bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, ya. Jadi Yesus katakan bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Tetapi dia bertanya bagaimana mungkin seseorang yang bisa dilahirkan kalau dia sudah tua. Kemudian wanita yang di sumur bertanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Karena apa? Yesus juga memberikan kepada perempuan Samaria ini, aku akan memberikan air hidup. Tapi lagi-lagi seakan-akan iman mereka itu ditumbuh kepada syarat yang harus mereka penuhi. Kemudian, orang banyak yang telah diberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka bertanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Jadi banyak orang yang membutuhkan tanda-tanda mukjizat terlebih dahulu baru mereka percaya. Sehingga inilah yang menjadi sesuatu yang didobrak oleh Injil. Injil memang memerlukan ya kita percaya kepada Tuhan dengan pengalaman Yesus memberikan makan, kemudian menyembuhkan orang banyak, dia bahkan bangkit ya, merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib, bangkit kemudian naik ke surga. Semua hal-hal tersebut ditulis oleh murid-murid Yesus ya, kesaksian daripada pada Yesus. Kita tidak tidak berada pada saat itu 2000 tahun yang lalu ya. Tapi inilah yang dibutuhkan iman kita kepada Yesus. Meskipun kita hanya membaca firman Tuhan, tapi itu memberikan satu keyakinan bagi kita untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Dia adalah Juru Selamat yang kita tunggu-tunggu, dan iman percaya kita itu betul-betul kita taruh kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Demikian, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Kalau kita sudah mempelajari kesaksian mengenai orang-orang lain, kali ini kita akan lebih mempelajari mengenai kesaksian kita tentang Yesus. Pak Fajar, apa yang perlu kita ketahui mengenai kesaksian kita tentang Yesus? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kalau tadi kita sebelumnya yaitu mempelajari akan kesaksian-kesaksian yang ditulis oleh Yohanes Sang Kekasih ya, kesaksian dari Abraham, kemudian Maria, kemudian ada Pilatus, Thomas ya, Nikodemus, kemudian orang-orang yang diberikan makan 5.000 orang, kemudian perempuan, mereka semua menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat ya. Nah, sekarang hal ini pelajaran ini dikembalikan kepada kita ya. Bagaimana tentang kesaksian daripada kita, yaitu tentang Yesus? Apa sih yang engkau percaya ya, atau bagaimana pendapatmu tentang Yesus ini? Apakah dia adalah seorang juru selamat atau orang biasa? Dan kalau kita lihat Beatrice, banyak orang-orang yang sekarang ini terpapar oleh faham-faham bahwa ya Yesus adalah ciptaan Tuhan, ciptaan yang luar biasa. Dia adalah hanya sebagai manusia dan dia bukan Tuhan ya, dan dia bukan Tuhan. Nah, kesaksian kita ini memberikan satu keyakinan bahwa memang betul-betul Tuhan Yesus yang sudah dituliskan di Injil Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes, itu memang betul-betul dia adalah anak Allah ya, dia adalah Tuhan
yang menjelma menjadi manusia yang patut kita percaya. Dan kita menaruh percayanya hanya kepada Dia satu-satunya yang akan memberikan satu kehidupan dan kehidupan kekal ya, kehidupan kekal dan kehidupan di kerajaan surga nantinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, maksud dari Injil yang sudah dicatat itu khususnya dalam Yohanes 20 ayat yang ke-30 dan 31. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi bukan hanya satu dua mukjizat, Beatrice ya, dan pemirsa The Safe Ministry. Banyak, bahkan banyak yang belum tercatat kesaksian dari banyak orang mengenai Yesus ini tidak tercatat. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi inilah maksud daripada Injil ini ditulis kepada kita semuanya yang hidup saat ini supaya kita itu percaya bahwa Yesuslah Mesias sebagai anak Allah supaya kita semuanya oleh iman kita memperoleh hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang banyak sekali ya pengalaman-pengalaman secara pribadi. Kita bisa memberikan kesaksian bagaimana Yesus menolong kehidupan kita, bagaimana Dia membalikkan keadaan ketika kita terpuruk, ketika kita berada di titik yang paling rendah. Kepada siapa sih, Beatrice? Kita harus berharap hanya satu-satunya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita berdoa ya, apa yang kita minta, bahkan apa yang kita minta itu diberikan, dijawab oleh Tuhan lebih daripada apa yang kita minta. Banyak kesaksian-kesaksian secara rohani yang bisa kita bagikan kepada semua orang. Dan itulah yang membuktikan kepada orang lain bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita taruh percaya kita kepada Dia, itu memberikan solusi dalam kehidupan kita, memberikan satu pengalaman kerohanian bagi kita semuanya, sehingga iman kita semakin hari semakin kuat. Dan bukan hanya iman kita yang kuat, tetapi orang lain juga akan dikuatkan imannya dengan kesaksian kerohanian yang kita alami di atas dunia ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, kita sudah mempelajari bagaimana hal-hal yang menyaksikan siapa itu Yesus, baik dari Abraham, baik dari orang-orang yang sudah merasakan bagaimana keajaiban-keajaiban mujizat yang Yesus berikan, dan bahkan dari orang luar seperti Pilatus yang tidak mengenal kebenaran itu. Sekarang pemirsa The Safe Ministry, kita sudah berada dalam kebenaran ini. Jangan sampai kita secara literal tahu, kita mempelajari siapa Yesus, tapi jangan sampai hati kita tidak menerima Dia, tidak melihat Dia. Ya, Yesus bilang, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik, ya. Tapi iman kita melihat bahwa Yesus itu sungguh luar biasa. Iman kita mengajak kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang diutus menjadi manusia, menjadi Mesias yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari biarlah melalui iman kita ini kita bisa selalu menjadi saksi. Kemanapun kita pergi, kita menjadi saksi. Karena apa? Karena kita mengalami langsung bagaimana kita hidup bersama dengan Yesus. Jangan lagi ada keraguan di dalam iman kita. Apakah Yesus itu benar Mesias? Tetapi dengan kita mengalami kehidupan bersama dengan Yesus, merenungkan segala perbuatan yang Yesus lakukan, dibandingkan dengan kita yang tidak ada apa-apanya ini, iman kita akan menjadi kesaksian, dan terutama hidup kita akan menjadi saksi ya bagi orang lain yang menyatakan bahwa Yesus adalah kasih, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias yang penuh kasih itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry dan terima kasih juga kepada para panelis. Tentunya kita berharap bahwa
pelajaran yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat lebih akan pelajaran mengenai kesaksian yang dapat menguatkan iman kita. Kita akan tutup diskusi kita di dalam doa. Kita minta Pak Fajar untuk bisa pimpin. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan sepanjang diskusi pelajaran sekolah Sabat ini, dan iman kami semakin diteguhkan. Dan kami melihat dengan mata hati kami bagaimana Yesus di dalam pelayanannya pada masa lalu itu memberikan kami keyakinan bahwa Dia adalah Mesias dan Juru Selamat pribadi. Dan kepercayaan iman kami taruh kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan pengharapan bagi kami, kehidupan kekal pada satu saat nanti, sehingga kami dapat boleh bersama-sama tinggal di kerajaan surga. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami dapat memberikan kesaksian di dalam kehidupan kami di atas dunia ini kepada orang banyak, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang percaya akan Yesus sebagai Juru Selamat maupun Mesias bagi kami semuanya. Doa yang tidak lain sempurna ini Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan atas pelajaran 1 minggu ini yang bisa membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan menguatkan iman kita. Tentunya kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, suka dengan video kami, dan juga bagikan video pelajaran sekolah Sabat ini kepada orang-orang yang kita kenal. Terima kasih, kita sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.